Direktur utama menyamar sebagai orang biasa untuk wawancara di cabang perusahaan. Berencana untuk menyingkirkan beberapa oknum korup di cabang perusahaan ini. Menunggu setengah hari. Akhirnya seorang karyawan wanita membawa segelas air untuk menyambut. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Manajer menendang pintu dengan keras. Masuk dengan sikap yang mengintimidasi. Menginterogasi karyawan wanita. Kenapa harus memberikan air kepada pria? Apakah ingin dihukum? Karyawan wanita yang melihat situasi itu segera mundur ketakutan. Manajer ini sangat bertindak semena-mena. Dia segera meminta beberapa pelamar untuk berdiri. Kemudian mengeluarkan kode QR pembayaran miliknya. Mengancam bahwa jika mereka ingin diterima, mereka harus menyuap dirinya sedikit. Beberapa orang yang melihat situasi itu pun hanya bisa berbalik pergi tanpa kata. Sekarang hanya tersisa pria seorang diri. Manajer pun mulai memberi pelajaran kepada pria itu. Kamu bisa pergi sekarang. Pria itu menyatakan bahwa dirinya adalah manajer yang diundang khusus dari kantor pusat. Tidak punya hak untuk menolak masuk kerja. Manajer melihat pria itu sangat percaya diri. Dalam hati berpikir, pria ini memiliki latar belakang apa? Maka dia meminta pria itu untuk menunjukkan data kependudukan untuk dilihat. Melihat data kependudukan pria itu ternyata berasal dari desa yang sama dengan direktur utama. Kartu identitas kerja. Manajer mulai curiga bahwa pria itu mungkin adalah kerabat direktur utama. Terpaksa membiarkan pria itu masuk kerja. Namun, harus memulai dari magang. Segera mengambil beberapa tumpuk dokumen tebal. Meminta pria itu untuk lembur malam ini agar selesai. Sebelum pergi, mengeluarkan kunci mobil kesayangannya. Meminta pria itu membayar sendiri untuk mencucinya. Keesokan harinya, pria itu datang ke tempat kerja seperti biasa. Namun, manajer datang lagi dengan kode QR pembayaran. Mendekat untuk meminta uang. Mengatakan bahwa ini adalah biaya sewa komputer. Meskipun para karyawan sudah tahu. Namun, mereka hanya bisa patuh dan memindai kode. Seorang karyawan pria karena ibunya sakit tidak punya uang untuk membayar. Manajer meminta dia untuk menjilat sedikit sebagai ganti rugi. Pria itu tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya menghentikan tindakan manajer. Bertanya kepada manajer, dengan alasan apa dia meminta biaya komputer dari karyawan. Manajer malah mengatakan bahwa ini adalah perintah direktur utama. Biarkan pria itu tidak ikut campur. Kemudian dia mengeluarkan biaya komputer untuk ditandatangani pria itu. Pria itu sangat bingung. Siapa sebenarnya orang di belakang menteri ini yang membuatnya bertindak sewenang-wenang? Untuk mencari tahu kebenarannya, pria itu menandatangani biaya listrik. Tiba-tiba, menteri menerima telepon dari orang di belakangnya. Tuan Pi, uangnya sudah terkumpul. Bagian Anda, akan saya kirimkan sebentar lagi. Tuan Pi, tentang promosi saya. Tenang saja, berdasarkan hubungan saya dengan direktur utama. Asalkan kamu bekerja dengan baik, manfaatnya tidak akan kurang untukmu. Pria itu ingin pergi melihat siapa eksekutif yang dimaksud. Namun, dia ditahan oleh seorang rekan kerja wanita. Rekan kerja itu menyarankan pria itu untuk tidak berkonfrontasi dengan menteri lagi. Karena orang di belakang menteri itu terlalu kuat. Saat mereka berbicara, menteri melihat mereka kembali. Menteri mengeluarkan kode QR pembayaran dan mengenakan denda 500 kepada pria itu. Pria itu dengan enggan membayar 500 kepada menteri. Membuat menteri sangat senang. Dia langsung memuji pria itu sangat mengerti. Pria itu